sebuah kelompok, ya, sebuah komunitas yang dibentuk di grup-grup WA untuk mengkoordinir pekerjaan pendampingan begitu. Maka disebut sebagai TPP. Tetapi dalam proses sertifikasi nanti bukan ruang lingkup TPP. Ya, maka proses sertifikasi ini nanti kami ingatkan bukan dalam ruang lingkup TPP. Artinya teman-teman semuanya pada saat menyusun portofolio itu tidak menyerahkan ke kami, karena kami juga menjadi peserta nantinya sebagai seorang yang akan di asesmen, ya. Jadi teman-teman nanti akan harus diwadahi layaknya sebuah organisasi profesi, ya. Kalau kita berbicara di dunia kedokteran, dia punya ID. Kemudian kalau anak-anak teknik, gitu ya, orang-orang lulusan teknik, dia punya Ikatan Insinyur Indonesia misalnya dan sebagainya. Pendamping juga harus memiliki wadah organisasi yang mengadvokasi proses sertifikasi ini, gitu. Makanya nanti dari pusat sudah didirikan sebuah asosiasi, namanya APMDN, Asosiasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nusantara. Jadi nanti semua kami dan teman-teman semuanya harus menjadi bagian daripada keanggotaan APMDN, begitu. APMDN nanti yang akan mengorganisir, mengadvokasi, mengarahkan dan sebagainya terkait dengan proses sertifikasi. Jadi kalau sudah berbicara sertifikasi, maka kami tidak masuk lagi ke ranah sana. Ya, kami hadir ke sini di depan teman-teman semuanya dalam rangka melakukan sosialisasi terkait sertifikasi. Begitu sudah masuk pada ranah sertifikasi, maka kami tidak lagi berwenang pada saat itu. Ya, karena kami juga peserta. Kami belum disertifikasi. Ya, belum disertifikasi. Jadi nanti akan ada asosiasi yang kita masuk bersama, nanti akan mendaftar, kita daftar di asosiasi tersebut. Asosiasi tersebutlah yang mengarahkan kita nanti. Jadi portofolionya nanti akan diserahkan melalui asosiasi. Asosiasi nanti yang akan mengurus proses sertifikasi kita. Asosiasi juga yang akan mengurus proses banding. Ketika teman-teman nanti merasa dicurangi dalam proses penilaian asesor. Jadi asesor ini juga tidak bisa semena-mena dia dalam menilai. Ketika pada saat nanti teman-teman dinilai, tiba-tiba keluar keputusan bahwa teman-teman belum kompeten pada unit kompetensi tertentu. Sedangkan menurut teman-teman berdasarkan bukti-bukti yang telah teman-teman siapkan, teman-teman ini sangat kompeten pada unit kompetensi tersebut. Maka teman-teman bisa melakukan uji banding. Nah, uji banding tersebut nanti akan saya tampakkan form banding, ya, form bandingnya. Nanti akan diserahkan melalui asosiasi. Asosiasilah yang akan mengadvokasi semua proses banding tersebut. Nah, nanti akan dilaporkan ke BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, di sana akan dilakukan sidang kode etik asesor, sidang banding. Nah, sidang banding itu terdiri dari anggotanya ganjil, karena nanti akan dilakukan voting terhadap siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau dalam proses banding tersebut, teman-teman semuanya, seorang TPP merasa benar dengan bukti-bukti yang cukup, portofolionya nanti juga akan dimintakan kembali, maka kalau asesor salah dalam memberikan nilai, harusnya dia kompeten, tapi yang keluar adalah belum kompeten, maka asesornya akan diberikan teguran sampai pada tingkatan asesor dicabut haknya menjadi asesor. Jadi asesor itu juga tidak bisa serta-merta dia menilai orang ini kompeten dan tidak kompeten begitu, ya. Jadi nanti penting sekali sebuah asosiasi itu mewadahi kita. Selama ini kita tidak punya wadah, tidak punya asosiasi. TPP bukan asosiasi. Berbicara dokter, ada satu dokter dicurangi, mereka punya ID. Berbicara insinyur, ada satu insinyur yang dicurangi, ada satu insinyur yang profesinya dilecehkan dan sebagainya, mereka punya asosiasi insinyur Indonesia dan sebagainya. Berbicara TPP, ada TPP yang hari ini dicurangi di proses sertifikasi, kemana kita mau melapor? Kita harus punya asosiasi berbadan hukum. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan itu. Tapi saya tidak masuk kepada ranah asosiasi. Saya masuk pada ruang lingkup kita sebagai seorang TPP. Jadi tanggung jawab moral kami sebagai seorang TPP adalah mensosialisasikan sampai teman-teman benar-benar paham terkait dengan sertifikasi ini seperti apa, begitu, ya. Terkait dengan detailnya nanti seperti disampaikan Pak Kopro, nanti akan ada BIMTEK.
BIMTEK itu tidak dilakukan oleh DPP. BIMTEK akan dilakukan oleh asosiasi. Asosiasi tersebut yang akan mengorganisir kita semua, memberikan layanan BIMTEK, dan sertifikat BIMTEK itu menjadi syarat bagi seorang yang akan disertifikasi. Jadi seorang asesor nanti akan bertanya, pada saat kita mengajukan sertifikasi, sudah tidak kita melewati proses bimbingan teknis untuk menuju sertifikasi. Jadi sertifikat itu menjadi pintu masuk untuk dilakukan proses sertifikasi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan sertifikasi kompetensi ya. Yang pertama, ini pernah saya sampaikan di forum pegiat SDGs nasional ya, pernah dalam Zoom ya, ada live YouTube-nya, teman-teman juga pernah mengikutinya sebagian ya, tapi beberapa saya ulang dan ada beberapa yang sudah saya tambahkan di dalam slide ini ya. Nanti saya bagikan. Nah, berbicara sertifikasi ini sebenarnya sebuah ukur kita terhadap capaian yang dilakukan oleh Kementerian Desa. Karena berbicara sertifikasi ini adalah sebuah pengakuan terhadap profesi kita. Karena selama ini kalau orang berbicara tentang pendampingan, maka pengakuan seperti apa yang layak untuk seorang pendampingan? Pendampingan itu ngerjainnya apa? Gitu. Dan ini nggak bisa dideskripsikan dalam bentuk sebuah pengakuan yang standar, yang diakui secara nasional. Nah, hari ini Kementerian Desa melalui Menteri Desanya sudah mencoba mendorong bagaimana seorang pendamping ini itu diakui secara nasional, begitu ya, diakui secara nasional. Dengan cara apa? Dilakukan sertifikasi. Berbicara sertifikasi, kita dulu pernah ya pengalaman lalu. Sebagian dari teman-teman semuanya adalah para para pakar pemberdayaan di program-program sebelumnya. Dulu pada saat berakhir masa PNPM ya, PNPM. Nah, pada saat berakhir masa PNPM, kita semua kan sudah pada kalam kabut ya. Bagaimana cara kita supaya kita kembali bisa bekerja di program yang baru begitu. Sedangkan pada saat itu ya, Kementerian Dalam Negeri itu sudah tahu tidak berkat lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 itu pendampingan dipegang oleh Kementerian Desa. Ya, pendampingan desa dipegang oleh Kementerian Desa. Sedangkan pada saat itu program PNPM berada di Kementerian Dalam Negeri. Sebagian daripada orang-orang kita itu berinisiatif untuk mendorong bagaimana kita tersertifikasi. Dan semua ada. Saya juga pernah mendaftar. Sekian juta kita harus bersertifikasi supaya kita legal masuk ke program selanjutnya. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Sertifikasi tersebut gagal. Sertifikasi tersebut gagal. Kenapa? Karena berbicara sertifikasi berbicara standarisasi. Ya, berbicara standarisasi. Saat itu tidak mampu dikeluarkan standarisasi. Sebagian dari pegiat-pegiat pemberdayaan pada saat itu mendorong Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan standarisasi, ya, mengeluarkan standarisasi. Tapi Kementerian Dalam Negeri sudah tidak mengeluarkan lagi karena mereka sudah tidak punya pendamping. Pendamping adanya di Kementerian Desa. Maka pada saat itu tidak muncul SKKNI. Karena berbicara standarisasi berbicara SKKNI. Ya, ini poin yang paling penting. Kalau kita berbicara sertifikasi, berbicara standarisasi, pendamping ini diakui secara nasional standarnya apa? Kita sebagai pendamping diakui secara nasional standar kita apa? Selama ini saya sudah melakukan bla 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 A sampai Z. Itu standar tidak? Pertanyaannya. Itu standar sebagai seorang yang dianggap bersertifikasi sebagai seorang pendamping tidak? Nah, makanya berbicara sertifikasi berbicara standar. Nah, hari ini alhamdulillah kita sudah keluar standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI. Ya, nomor 201 tahun 2021 dari Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja sudah mengeluarkan ini. Artinya salah satu syarat untuk sertifikasi sudah dipenuhi. Berbicara sertifikasi itu berbicara standarisasi. Berbicara adanya tidak lembaga sertifikasi. Kita sedang menunggu keluarnya lisensi dari BNSP terkait lembaga sertifikasi kita. Lembaga sertifikasi kita langsung di bawah Kementerian Desa. Namanya LSP P2. LSP itu lembaga sertifikasi profesi, P2 itu pihak kedua. Pihak kedua itu mereka boleh melakukan sertifikasi ke internal pegawai negeri mereka, boleh ke eksternal. Eksternal itu pendamping yang bukan bagian daripada pegawai negeri mereka. Ya, P2. Tinggal menunggu lisensi. Artinya berbicara sertifikasi, berbicara standarisasi, berbicara ada lembaga sertifikasi,
berbicara skema dan sebagainya. Kementerian Desa sudah mengajukan skema. Ya, skema kalau kita lihat ya, teman-teman kemarin itu ada yang sibuk, ada yang sempat mengeluarkan air mata, menangis ya, dan sebagainya. Ada keputusan BPSDM, Kepala BPSDM tahun 2021 nomor 423 berbicara tentang penetapan unit kompetensi. Nah, di unit kompetensi ini ya, secara ringkas dijelaskan syarat untuk ikut sertifikasi itu ada 3. Yang pertama jenjang pendidikan, yang kedua pengalaman kerja, yang ketiga umur, kan begitu ya, umur. Jika banyak yang nelpon kita, Pak, ini gimana umur sudah lewat 50? Saya PD umur sudah lewat 50, terutama TA kita ini belum di atas 50, sudah berlulur kan? Apakah kami bisa ikut sertifikasi? Tidak. Saya juga terkecoh waktu itu. Apa hubungannya dengan ini begitu ya? Rupanya ini adalah sebuah pengajuan. Ini sifatnya adalah pengajuan draft dari Kementerian Desa untuk menetapkan skema-skema, kemudian diajukan ke Kementerian Tenaga Kerja, sehingga muncul mana? Izin Pak Mauliza. Muncul ini yang disebut dengan SKKNI tadi. Ketika SKKNI ini sudah diterbitkan, maka ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, di SKKNI syarat untuk sertifikasi hanya 2. Syaratnya hanya 2. Ya, yang pertama adalah strata pendidikan, ya, strata pendidikan PLD minimal SLTA, kemudian PD itu minimal D3, ya, kemudian TAPM minimal S1, ya, dan seterusnya. Kemudian pengalaman kerja, lama bekerja, ya, misalnya PLD 2 tahun, ya, dan sebagainya. Tidak lagi memuat di sini terkait dengan umur. Artinya tidak lagi berbicara batas 50 tahun ke bawah, ke atas, tidak boleh disertifikasi dan sebagainya, ya. Ini yang menjadi pegangan kita. Jadi kami sampaikan kembali, berbicara sertifikasi, berbicara standarisasi, karena banyak yang banyak ke kita juga di WA dan sebagainya. Pak, ini nampaknya sudah mau berakhir program kita. Kenapa? Sudah muncul isu-isu sertifikasi. Dulu PNPM juga demikian. Berakhir PNPM, ada sebagian kelompok orang memanfaatkan isu sertifikasi dan sebagainya. Saya juga termasuk orang yang nggak kembali uangnya, begitu kan? Artinya nggak kembali. Ya, niat mereka baik, menyatukan kita, mewadahi kita supaya kita tersertifikasi, kan begitu. Tetapi kita dulu nggak paham bahwa sertifikasi itu butuh standarisasi. Sertifikasi itu standar siapa begitu? Ini standar nasional begitu, diakui oleh Kementerian Tenaga Kerja dan diakui oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya begitu. Nah, di SKKNI ini ya, di halaman 16 itu di poin B, itu untuk TPP itu tertera 22 unit kompetensi yang harus diuji. Seorang TPP yang kompeten itu harus memahami 22 unit kompetensi yang akan diuji. Begitu ya. Nah, apakah semuanya akan diuji? Semua kita 22 tentu tidak. Karena setiap kita kan berjenjang. Maka PLD akan diuji hanya 8 unit kompetensi. Ya. Ini dia. PLD hanya akan diuji 8 unit kompetensi, pendamping PD 15, TAPM 14, provinsi 10, tiap pusat 10. Ya. Yang paling rendah PLD. Paling rendah PLD, yang paling banyak PD. Ya. Nasib gitu ya, nasib. Ya, yang paling tinggi, yang paling banyak PD. Jadi nanti portofolionya nanti akan ketahuan. Yang tebal itu pasti PD. Yang kurang-kurang tebal dikit ya PLD dan sebagainya ya. Begitu. Ya. Nah, coba kita perhatikan. Ada yang diuji kompetensi hanya PLD saja. Ya, hanya PLD saja. Pada melakukan fasilitasi pendataan desa, hanya PLD. PD tidak diuji, DAPM tidak diuji. Ada yang diujinya 3-3. Sosialisasi kebijakan terkait desa. PLD ada, PD ada, DAPM ada. Begitu ya. Kemudian terkait dengan misalnya memfasilitasi pembentukan BUMDes. Ini cuma ranahnya PLD. Ranahnya PLD. Jadi bagaimana dengan teman-teman PD? Saya Pak, belasan BUMDes sudah saya fasilitasi. Ya, alhamdulillah. Tapi apakah ini bisa dijadikan portofolio? Maaf, tidak perlu diajukan karena memang tidak diuji begitu ya. Karena tidak diuji.
Nah, sampai terakhir pada laporan. Laporan yang diuji semua tiga-tiga. PLD akan diuji laporan kegiatan programnya, PD akan diuji laporan kegiatan programnya, TAPM juga akan diuji laporan kegiatan programnya. Ya. Nah, ini laporan hasil kerja pendampingan akan diuji. Nah, misalnya ini mentoring, fasilitasi pelatihan, ya pelatihan hanya TAPM. Ya, walaupun teman-teman PD terlibat pelatihan, portofolio yang tidak dipakai. Ya, ini harus dipahami. Jangan nanti semua ditumpuk. Pada saat disortir, cuma 10% yang dipakai. Kasihan. Ini harus dipahami. Ya. Nah, ini terkait dengan ini akan nanti coba saya jelaskan sedikit lebih detail terkait dengan unit kompetensi. Unit kompetensi itu, kalau kita lihat di SKKNI ini ya, mohon izin teman-teman sudah punya SKKNI belum? Belum. Berarti korkapnya sudah amanah menyampaikan, menyampaikan. Sampul belakang warna apa? Warna hijau. Nampak orang langgar. Artinya begini ya, kita harus mendobrak sebuah kebiasaan bahwa sebuah rakor hadir dan datang duduk dengan senyap pulang tanpa membawa apa-apa. Tapi dengan ada ini saya coba akan membedah nanti salah satu unit kompetensi sehingga teman-teman tahu bagaimana cara menyusun sebuah portfolio berdasarkan memahami unit kompetensi gitu ya. Baik. Nah, kemudian bagaimana cara teman-teman diuji? Bagaimana cara teman-teman diuji? Pengujian ada dua model terkait dengan sertifikasi. Ada pengujian yang dilakukan terhadap orang yang tidak berpengalaman. Ada anak SMK baru tamat, kemudian mereka butuh sertifikat kompetensi supaya mereka bisa kerja di sebuah perusahaan otomotif misalnya begitu. Maka mereka setelah tamat sekolah mereka akan diuji. Uji bagi mereka adalah pengujian kompetensi bagi orang yang belum berpengalaman. Karena mereka belum berpengalaman bertamat sekolah. Bagaimana cara mereka diuji? Maka mereka langsung dipraktekkan di tempat. Itu disebut dengan pengujian observasi. Ya, ini observasi langsung. Ya, bagaimana cara buka baut langsung, praktek buka baut di tempat. Bongkar mesin langsung bongkar mesin di depan. Itu bagi orang yang belum berpengalaman. Nah, bagaimana teman-teman semuanya? Merupakan orang-orang yang sudah berpengalaman. Dari mana kita tahu teman-teman sudah berpengalaman? Ada syarat masuk. PD minimal sudah berpengalaman sekian, PLD sudah sekian, dan itu semua tertera di dalam skema. Semua punya skema? Ya, punya skema ya. Nah, di sini tertera. Syarat sertifikasi bagi PD berapa tahun? 3 tahun ya? 3 tahun. Ya, 3 tahun. Artinya di sini menunjukkan bahwa teman-teman sudah dianggap berpengalaman. Bagaimana cara kita menilai orang yang sudah berpengalaman? Berbeda dengan seorang yang tidak berpengalaman tadi. Orang yang berpengalaman tidak mungkin diuji secara langsung. Tidak mungkin diuji secara langsung. Artinya saya kan tidak. Ketika saya menjadi asesor, saya ingin menguji Pak Zainal misalnya. Tidak mungkin setiap hari saya datangin Pak Zainal datang ke desa buat musyawarah, saya tongkrongin, saya nilai. Betul tidak? Cara beliau memfasilitasi. Habis waktu asesor untuk menguji satu orang asesi begitu. Artinya bagi orang yang sudah berpengalaman, yang diuji itu secara tidak langsung. Pengujian tidak langsung itu akan kita hadapi 3 hal nanti, teman-teman semuanya. Yang pertama akan diuji portofolionya. Akan diuji portofolio, ya. Berbicara portofolio itu sederhana adalah rekam jejak pada saat kita berproses. Portofolionya itu rekam jejak pada saat kita berproses. Kemudian yang kedua, apa yang akan diuji? Ketika rekam jejak tersebut tidak cukup meyakinkan asesor, maka kita akan diuji dengan pola yang kedua, wawancara. Kita akan diwawancarai terkait dengan misalnya memfasilitasi. Kita akan diwawancarai, fasilitasi itu seperti apa sih? BUMDes itu seperti apa sih? Kelembagaan BUMDes seperti apa sih? Dan sebagainya. Ya, akan diwawancarai. Ketika wawancara ini juga tidak cukup meyakinkan asesor, maka akan diambil pola yang ketiga. Pola yang ketiga adalah menghubungi pihak ketiga. Ya, kita punya relasi misalnya Pak Camat. Nanti tentu di CV kita akan ada nomor Pak Camat. Nanti akan ditelepon Pak Camat, ya benar tidak? Seorang Pak Betul misalnya bekerja pernah memfasilitasi BUMDes dan sebagainya. Kalau ibu-ibu dengan Pak Camat ini jawab nggak pernah. Nah, itu bahaya kan?
Artinya pada saat nanti kita menyerahkan referensi pihak ketiga, tolong diserahkan orang-orang yang tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Misalnya kita bermasalah dengan siapa ya? Begitu dikasih nanti udah apa ini? Kerja dan sebagainya. Selesai dari hari itu kita keluar, tidak dianggap belum kompeten. Ya, ini perlu dipahami. Artinya bagi teman-teman akan diuji dengan 3 pola. Portofolionya akan dicek, yang kedua akan diwawancarai, yang ketiga akan dihubungi pihak ketiga. Ya, 3 hal ini saja. Ya. Kemudian terkait dengan portofolio, ya. Terkait dengan portofolio seperti yang saya sampaikan tadi adalah rekam jejak, rekam proses kita ngerjain apa. Kalau di dunia kepolisian itu ada namanya sidik jari, gitu ya. Sidik jari itu menjadi bukti. Teman-teman pernah membuat hadir di rapat desa, musyawarah desa. Buktinya teman-teman pernah hadir di sana apa? Yang pertama misalnya foto, Pak. Saya pernah foto ini, jepretan foto saya, foto, oke. Tapi foto belum cukup. Karena mungkin saja foto itu diambil di tempat yang lain, kemudian disampaikan bahwa di foto itu merupakan foto musyawarah misalnya. Apalagi yang lebih meyakinkan? Saya Pak, waktu itu ada mengisi daftar hadir. Nah, daftar hadir menjadi bukti jejak kita, menjadi portofolio. Nah, kalau ada lagi yang lebih meyakinkan apa? Saya pernah menyampaikan beberapa hal dan ditulis di dalam notulensi. Notulensi sudah memperkuat. Ya. Kemudian juga berita acaranya juga ada. Apa lagi Pak? Oh, di forum tersebut saya menjadi pembicara. Bahan paparannya. Ini bahan paparannya Pak. Itu sudah kuat. Nah, berbicara portofolio itu berbicara rekam jejak. Jadi semua bagi PD yang 15 tadi minimal harus memiliki 15 rekam jejak. Baru dianggap seorang yang kompeten. Ya, baru dianggap seorang kompeten. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana ya? Kalau dari 15 itu teman-teman yang ada cuma 14, yang ada cuma 13, atau yang ada cuma 10. Satu saja kita tidak penuhi, maka kita dianggap belum kompeten. Belum kompeten. Karena seorang yang standar, seorang PD yang standar, penampil desa yang standar, yang layak disertifikasi itu sudah melakukan 15 unit kompetensi. Sudah dilakukan. Seorang PLD sudah melakukan 8 unit kompetensi. Seorang DAPM sudah melakukan 14 unit kompetensi. DAPM provinsi sudah melakukan 10 unit kompetensi. Kalau dia belum melakukan, dia belum kompeten. Kalau belum kompeten, bagaimana caranya? Lakukan sekarang sampai menuju hari sebelum sertifikasi. Banyak dari teman-teman belum melakukan fasilitasi BUMDes bersama misalnya, terutama teman-teman teknik ya, yang dibawa PSI saya. Itu kerjaannya ngerekap data satras aja setiap minggu. Kemudian melakukan monitoring terkait dengan data satras dan sebagainya. Jarang ke BUMDes. Sedangkan BUMDes, fasilitasi BUMDes merupakan salah satu unit kompetensi yang harus diuji. Apa yang harus dilakukan? Mulai sekarang rencana kerja teman-teman itu harus mengarah ke unit kompetensi. Arahkan dulu ke unit kompetensi. Ya, bantu kawan-kawan ke hadiri BUMDes. Ya, kalau ada masalah, buat masalah tangani gitu kan. Artinya harus ada masalah, harus menangani masalah. Teman-teman dari yang dulu latar belakang FT, PDDI dan sebagainya harus menangani masalah, harus hadir di musyawarah, harus memfasilitasi BUMDes, termasuk BUMDes bersama. Ya, baru dianggap kompeten. Begitu ya. Kemudian pintu masuk portofolio itu pintu masuk pertama adalah daily report atau laporan bulanan kita. Karena daily report ini kan baru 2 tahun ya. Ya, baru dalam 2 tahun ini. Sebelumnya menggunakan laporan bulanan. Silakan pakai laporan bulanan. Artinya laporan kita secara resmi kita beraktivitas itu tertuangkan di dalam daily report. Ketika di daily report di tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian kita melakukan fasilitasi desa. Fasilitasi desa itu unit kompetensi berapa? Unit kompetensi 2 misalnya. Nah, itu distabilokan. Kemudian untuk melengkapi daily report itu terkait dengan fasilitasi apa saja? Undangan Pak, saya pernah diundang. Ini bukti undangannya. Print kan? Ya, ataupun ya di print, di fotokopi ya. Kemudian di belakangnya apa? Berita acara, daftar hadir, notulensi, foto dokumentasi ataupun video, silakan. Artinya dikumpulkan.
Ya, kita berbicara portofolio sekarang, berbicara mengumpulkan semua bukti-bukti. Ya, mengumpulkan semua bukti-bukti. Formatnya seperti apa? Kita tidak berbicara format. Berbicara teman-teman print. Ya, kalau ada di teman-teman semuanya foto dokumentasi ya, di style ada 4 supaya lebih meyakinkan, print warna. Ya, kemudian punya berita acara tidak? Kalau tidak ada, kembali ke desa. Foto pakai cam scanner, aplikasi cam scanner, ya, kemudian di print kan. Ya, oh ini sifatnya kan fotokopi. Minta para sekdes, para kepala desa bahwa ini benar adanya. Artinya lembaran-lembaran tersebut itu harus valid. Ya, mengacu kepada 4 aturan bukti. Semua bukti-bukti portofolio mengacu kepada 4 aturan bukti. Valid, ya, valid, kemudian asli. Ya, seperti tadi misalnya daftar hadir kan tidak mungkin kita ngambil punya desa. Tentu kita fotokopi punya desa. Tapi minimal ada paraf dari kepala desa bahwa menunjukkan bahwa ini asli kehadiran kita di sana, ada tanda tangan kita di dalam. Kemudian terkini. Nah, terkini, kalau terkini ini biasanya sertifikasi misalnya kalau di dunia teknik itu ada apa namanya, SKA, SKT ya, sekian tahun sudah tidak berlaku lagi, berarti dia sudah tidak terkini dan sebagainya. Nah, kalau KTP sekarang kan sudah seumur hidup ya, kalau dulu kan ada tahunnya. Terkini itu ada batasnya, begitu ya. Kemudian memadai itu cukup tidak? Kalau berbicara tentang menghadiri rapat desa, berapa alat bukti yang cukup? Berapa yang dianggap memadai? Punya foto dokumentasi, punya absensi, bisa dibuktikan ada absensi, bisa bukti adanya berita acara, cukup. Nah, kalau cukup berbicara memadai. Karena banyak yang dikumpulkan kadang-kadang tidak memadai. Berbicara fasilitasi yang ada cuma foto, ya. Berbicara fasilitasi yang ada cuma undangan, Pak. Saya cuma ada undangan, fotonya lupa saya foto, tidak memadai. Bisa saja orang diundang tidak hadir, ya. Bisa saja orang diundang dia tidak hadir, begitu, ya. Nah, yang kedua, tadi kan berbicara portofolio ya, berbicara portofolio. Nanti dalam sesi saya jawab mungkin kita akan detailkan ya. Daily report, sertifikat boleh bagi teman-teman yang ikut pelatihan ya, pernah hadir di sebuah acara diberikan sertifikat, silakan menjadi bagian dari portofolio. Surat tugas, teman-teman diberikan surat tugas oleh DAPM menyelesaikan masalah di desa A misalnya. Surat tugas menjadi portofolio karena di dalam tersebut nama kita, ada rekam jejak nama kita di dalam. Dokumentasi pekerjaan, ada foto kita ya. Foto lebih bagus kalau ada geotagging, aplikasi geotagging. Makanya dari sekarang semua foto ada geotagging. Ya. Termasuk foto selfie, geotagging kan, tidak masalah. Kemudian berbicara dokumentasi pekerjaan, ada foto, ada video. Kalau video itu sudah sangat valid, angka kevalidannya sangat tinggi karena ada kita di dalamnya ya dan sebagainya. Termasuk berita acara. Berbicara berita acara kan, berita acara notulensi daftar hadir ini satu kesatuan. Laporan hasil pekerjaan, teman-teman pernah membuat laporan SDG, ya, laporan bulanan dan sebagainya ya terkait dengan program, silakan itu menjadi bagian dari portofolio. Dan hal-hal lain-lain yang terkait dengan skema sertifikasi. Saya rasa mungkin teman-teman punya hal-hal lain, nanti silakan dikumpulkan. Selama itu ada rekam jejak teman-teman, ada nama teman-teman, ada tanda tangan teman-teman dan sebagainya. Ya. Nah, ini berbicara PATM sudah kita jelaskan. Kemudian metode tanya jawab. Apa yang akan ditanyakan ke kita? Yang akan ditanyakan pada metode tanya jawab adalah semua yang berhubungan dengan elemen. Semua yang berhubungan dengan elemen. Ya, ini KUK, kriteria unjuk kerja, elemen, unit kompetensi, dan bukti portofolio yang relevan. Artinya bukti portofolio yang kita tampilkan di depan asesor itu juga dipertanyakan ya. Juga akan dipertanyakan. Ya, pernah kami misalnya pada saat dilakukan simulasi di sana, itu sampai ditanyakan, ini ijazah tahun sekian. Iya benar Pak, coba keluarkan ijazah asli. Ya, keluarkan ijazah asli, cocokkan. Ya benar, KTP-nya mana coba KTP? Coba keluarkan KTP asli. Kenapa foto di KTP-nya berbeda dengan orangnya? Jangan-jangan kamu semacam gacu dan sebagainya begitu. Harus ditunjukkan. Artinya nanti portofolio juga akan diminta oleh asesor, ya, untuk kita buktikan. Ya, ini mungkin yang beberapa hal terkait dengan apa ya. Sekarang saya mencoba sedikit detail ya, tapi tidak detail karena saya nanti di brief oleh asesor, oleh lembaga asosiasi.
Karena berbicara BIMTEK itu berbicara asosiasi. Ruang lingkup DPP semua pada proses sosialisasi saja. Tahapannya sosialisasi, gitu ya. Tapi saya coba masuk detail supaya teman-teman bisa memahami. Mulai dari sekarang bagaimana cara kita untuk menyusun portofolio. Nah, misalnya contoh ya. Coba teman-teman buka SKKNI ya. Lama baru. Lama madu. Lama baru. Ya, buka SKKNI halaman 23. Bagaimana menyusun portofolio pada unit kompetensi 002 ini, atau jangan 23, yang sebelumnya juga boleh. Di halaman 18. SKKNI halaman 18. Wah, dapat data krim. Udah di halaman 18 ya. Sudah ya. Krim. Nah, di halaman 18 ini ada 3 elemen. Pada unit kompetensi fasilitasi pendataan desa. Tapi ini punya PLD ya, punya PLD. Biar fokus ke PD karena semua kan ya ikut PD ya. Oke, kita ambil yang di halaman 23 saja. Halaman 23. Nah, pada halaman 23 ini fasilitasi pemanfaatan data desa. Diingat ya, fasilitasi pemanfaatan data desa. Nah, di sini punya 2 elemen. Nah, pada unit kompetensi ini minimal teman-teman harus punya 2 portofolio. Bukan 2 lembar, 1 berita acara, 1 daftar hadir, enggak seperti itu. 2 bukti portofolio pada 2 elemen kompetensi. Ya, yang pertama melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa dalam dokumen perencanaan. Ini 1 portofolio, ya. Kedua, memfasilitasi pemanfaatan data desa dalam dokumen anggaran. Berbeda ya. Perencanaan 1, anggaran 1. Berarti di sini harus ada 2 portofolio. Sifatnya apa? Sifatnya fasilitasi. Fasilitasi. Kalau berbicara fasilitasi berarti ada undangan, ada berita, ada daftar hadir, notulensi, berita acara, foto dokumentasi. Dia tidak lari dari itu. Termasuk bahan paparan. Termasuk bahan paparan kalau kita memberikan bahan paparan pada fasilitasi tersebut, ya. Nah, ini ada 2, minimal 2 berarti ya. Kemudian apa yang difasilitasi? Maka detailnya harus kita lihat pada kriteria unjuk kerja. Makanya berbicara ketika kita berbicara SKKNI, kita tidak cuma melihat judul unit, tidak hanya melihat judul unit, tapi harus detail ke dalamnya. Nah, elemen kita sudah pahami. Kemudian dari elemen fasilitasi pemanfaatan data desa dalam dokumen perencanaan, apa kriteria unjuk kerjanya? Yang pertama adalah kebutuhan data untuk perencanaan desa diidentifikasi sesuai peraturan. Nah, ini kan sifatnya subjektif, ya. Artinya ini disusun SKKNI untuk kita. Cara memudahkan kita membacanya, maka kalimat pasif itu dibalik menjadi kalimat aktif. Kalimat pasif di sini yang mana? Diidentifikasi. Kemudian bawah dilaksanakan. Ini data desa dipastikan, begitu kan? Ini kalimat pasif. Kemudian yang di bawahnya lagi diidentifikasi, dilaksanakan, dipastikan. Ini kalimat pasif. Supaya kita memahami, maka pasif itu harus dibalik menjadi kalimat aktif. Kita sebagai subjek, berarti kita yang akan melakukannya, begitu, ya. Berarti di sini dibalik mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan desa sesuai peraturan. Bisa dipahami? Bisa dipahami kan? Saya ulangi ya. Bertahan dengan kepala Pak Monitor. Ya. Nah, ini kan kalimat pasif ya. Kalimat pasif ini terkadang sulit kita pahami karena bukan kita sebagai kita menjadi sebagai subjek ya. Nah, karena ini objeknya kita.
SKKN ini objeknya kita, subjeknya ini, buku ini, kan begitu ya. Nah, bagaimana cara kita sebagai menjadi pelakunya? Kita menjadi subjeknya. Caranya adalah merubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Diidentifikasi menjadi mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan desa sesuai peraturan. Ya, ini tugas kita. Bisa tidak kita buktikan portofolio pada poin ini? Kemudian melaksanakan kegiatan perencanaan desa berbasis data sesuai peraturan. Melaksanakan kegiatan perencanaan desa. Pada unit kompetensi ini dengan kriteria unjuk kerja ini bisa tidak kita buktikan portofolio kita begitu. Ini yang harus dipahami. Nah, kemudian apa yang membedakan ada yang dibol ya, ditebalkan dengan yang tidak ditebalkan? Kenapa ini ditebalkan? Ya, kenapa ditebalkan? Yang khusus yang ditebalkan ini, ya, khusus yang ditebalkan itu punya batasan variabel. Punya batasan variabel. Coba dibuka halaman 23 di bawah itu disebut dengan batasan variabel. Artinya terkadang satu unit kompetensi itu dibatasi. Identifikasi itu identifikasi pada batasan apa diidentifikasi? Enggak semua identifikasi masuk dalam portofolio tersebut. Begitu ya. Nah, berbicara tentang perencanaan. Berbicara tentang perencanaan ini di bol, perencanaan desa. Berarti ada batasan variabel. Batasan variabelnya adalah coba dibuka halaman 24. Halaman 24. Perencanaan desa sebagai batasan terkait dengan proses fasilitasi pemerataan desa pada dokumen RPJM, RKP-DES, dan daftar usulan RKP. Berarti batasannya pada apa? Pada 3 hal tersebut. Jadi yang mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan desa pada 3 batasan tersebut. RPJM, RKP, dan daftar usulan RKP. Boleh tidak portofolio di luar itu? Tidak dibolehkan. Karena pada poin ini dikunci batasan variabelnya. Ya, dikunci batasan variabelnya. Kemudian sesuai peraturan. Sesuai peraturan. Sekali lagi peraturan. Karena dia di bol merah, peraturannya 1.3 halaman 23. 1.3 halaman 23. Peraturan adalah sebagai batasan terkait dengan rencana pembangunan RPJM, RKP, daftar usulan RKP, dan APBD. Jadi peraturannya terkait dengan 4 hal tersebut. Ya, boleh tidak peraturan di luar itu? Tidak dibenarkan karena dia sudah dikunci batasan variabelnya. Nah, kemudian penganggaran. Apa batasan variabel penganggaran? Dibuka lagi di poin 1.5 halaman 24. 1.5 halaman 24. Penganggaran desa sebagai batasan dalam proses fasilitasi pada tahapan penyusunan dokumen APBD. Jadi berbicara tentang mengidentifikasi kebutuhan data untuk penganggaran, ini berbicara APBD, bukan berbicara di luar APBD. Karena batasannya diberikan batasan variabel di APBD. Ya. Kalau tidak, mudah-mudah sekali orang berbicara perencanaan, apa-apa saja perencanaan dibahas di dalam portofolio. Tidak, perencanaannya diberikan batasan variabel, peraturannya diberikan batasan variabel, penganggaran desanya diberikan batasan variabel, sehingga fokus portofolio kita berhubungan dengan itu. Gitu ya. Ya. Ada yang bertanya terkait dengan ini? Kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Jadi tidak sepihak saya yang menjelaskan, nanti teman-teman paham, begitu pulang itu udah nggak paham lagi, ya. Karena seperti saya sampaikan tadi, kami sebagai DPP provinsi, tugas kami pada batasan menghantarkan ini dalam konteks sosialisasi. Tetapi lebih daripada itu, akan ada BIMTEK nanti bagaimana menyusun APL 01. Saya selalu dihubungi, Pak, contoh APL 01 bagaimana? APL 02 bagaimana? Ya, perlu kami ingatkan bahwa APL 01 ini modelnya diisi pakai tangan. Ya, APL 01 itu adalah permohonan sertifikasi, diisi dengan tangan. Ini disiapkan oleh LSP, disiapkan oleh lembaga tersebut dan asosiasi yang mungkin akan dibentuk di PD ya, di PD Jaya yang mewadahi teman-teman. Begitu. Berbicara APL 02 asesmen mandiri. Teman-teman akan menilai diri sendiri dulu. Kalau di lembaran ini teman-teman tiba-tiba menilai saya tidak kompeten, tidak perlu diajukan ke asesor. Ya memang belum siap begitu.
Ya. Nah di sini mungkin yang akan diconteng KKK semua, kompeten, baru diuji oleh seorang asesor. Jadi sebelum kita dinilai oleh orang, kita disuruh menguji diri sendiri, menilai diri sendiri. Ada juga nanti berbicara MAPA. Ya, MAPA itu menyusun asesmen dan sebagainya. Sampai pada poin ya, yang saya sampaikan tadi, banding asesmen AK04. Ini form AK04 banding asesmen. Jadi teman-teman nanti seperti saya sampaikan di awal tadi, silakan banding. Ketika nanti hasil asesi yang dilakukan terhadap teman-teman keluarnya belum kompeten. Ya, sedangkan teman-teman begitu melihat bukti saya sangat cukup, portofolio saya sangat lengkap, silakan ajukan banding. Siapa diajukan banding? Ke asosiasi yang mewadahi kita nanti. Asosiasi yang mewadahi kita akan mengajukan bukti banding ini dan nanti akan diproses. Ya, ini akan dikirimkan ke BNSP. BNSP nanti akan membuat sidang kode etik banding dan sebagainya sampai memutuskan siapa yang benar, asesorkah yang benar atau memang yang meminta banding. Begitu ya. Nah terkait dengan ini supaya tidak terlalu melebar, kami persilakan bagi yang bertanya. Silakan. Itu pakar psikologi yang dulu. Ya, tidak diberikan batasan. Ya, artinya luas bebas bagi teman-teman untuk mengumpulkan portofolio, silakan sebebasnya. Ya, misalnya contoh ini. Melaksanakan kegiatan perencanaan desa. Nah, ini mau dibatasin apa? Yang sifatnya perencanaan, sifatnya bebas berarti. Ya, kalau sifat perencanaan yang kita fasilitasi yang namanya perencanaan sifatnya bebas. Ya. Kalau sudah di bawah perencanaan, lihat dulu batasan variabel. Jangan perencanaan cuma RKJM saja, SKP saja begitu. Jadi ini perlu dilihat. Ketika dia sudah di bawah, cari batasan variabel karena di bawahnya langsung dijelaskan batasan variabelnya. Ya, bisa dipahami ya? Gimana Pak? Sudah bisa dipahami? Itu yang nomor poin 1 kan berarti ada juga untuk data yang kedua juga ada kegiatan perencanaan desa tetapi desa itu membedakan perencanaan yang bisa satu dengan kedua itu kalau terdapat simpul perencanaan kita di batasannya adalah pada ruang lingkupnya pada sementara yang 1-2 juga hanya kegiatan perencanaan desa berbasis data itu harus dilakukan ya, makanya tadi pada saat kriteria untuk kerja saya sampaikan supaya kita lebih mudah memahami. Ini melaksanakan. Kalau yang diidentifikasi ini diberikan batasan pada proses perencanaan dan peraturan. Artinya yang kita identifikasi itu perencanaan apa saja dan peraturan apa saja, ya. Kemudian di poin 2 melaksanakan apa? Kegiatan perencanaan. Semua kegiatan perencanaan yang dilaksanakan bisa diajukan sebagai portofolio. Ya, tidak diberikan batasan variabel di situ. Bisa dipahami Pak ya? Baik, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke teknis potensi di maksudnya banyak pertanyaan sebelumnya yang dimakan kepada saya. Saya termasuk sebagai salah satu orang yang sebenarnya merasa tertipu dulunya karena sudah pernah uji potensi. Ya, kan? Saya pikir uji kali ini sama dengan uji yang terdahulu karena lembaga yang sama, lembaga sertifikasi profesi. Hanya saja hari ini baru terjawab. Makanya saya sebenarnya tidak, mohon maaf saya tidak termasuk dalam undangan, tapi saya ingin hadir dan mendengar langsung. Rupanya benar bahwa dulunya belum ada standarisasi. Pertanyaan yang paling mendasar yang pertama adalah yang pertama menyangkut dengan pemahaman portofolio. Portofolio itu apakah pembuktian kinerja atau pembuktian kemampuan? Karena kan yang diuji adalah kompetensinya, kemampuannya berarti. Yang diuji apakah kemampuannya atau bukti kinerja kita kalau kita sudah bekerja. Itu
yang pertama. Di luar anak konten dong. Pertanyaan kedua yang konkret dari soal aspek yang akan diuji nanti, yang pertama coba Enggak, Yu. Bapak di element pertama tadi Pak. Nah, saya ini di konkretnya Pak, misalnya melakukan Omnya drone ini masih ada di- pendataan desa untuk penganggaran Nggak ada main video. yang di PDS dari ini melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa dalam dokumen anggaran desa. Berarti kan setiap perencanaan itu kan berbasis data kan. Tugas kita di situ kan sebagai orang yang mengidentifikasi. Bukti konkretnya di situ apa? Apakah berita acara kita sedang melakukan identifikasi atau berita acara kita sedang melakukan musyawarah proses perencanaan atau seperti apa? Karena misalnya contoh seperti ini Pak, misalnya perencanaan terkait dengan kebutuhan posyandu misalnya. Untuk perencanaannya kan berbasis data berapa ibu hamil, berapa anak yang dilayani, berapa lansia dan berapa remaja. Jadi berdasarkan data yang ada di situ lalu kemudian diandalkan ke data desa. Maka seperti itu gambarannya. Maka kita di situ membawa data beserta kita sudah melakukan identifikasi data agar dimasukkan ke dalam perencanaan atau seperti apa konkretnya berupa seperti apa yang harus kita buktikan. Mirip. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, seperti tadi yang disampaikan ya, ini menjadi sebenarnya juga banyak sekali orang yang masih apatis terkait dengan sertifikasi ini ya. Karena kita memang pernah merasakan masa-masa ya, uang nggak balik dan sebagainya. Ya. Saya juga korban Pak. Ya, begitu kita minta rekeningnya hilang Pak. Ada yang hilang rekening. Tapi itu nggak perlu kita sampaikan. Tapi berbicara sertifikasi itu Pak, nah, berbicara sertifikasi itu harus sampaikan yang pertama kan punya standar tadi ya. Alhamdulillah kita punya standar SKKNI dari Kementerian Tenaga Kerja tahun 2021 nomor 201 itu menjadi standar, ya menjadi standar. Nah kemudian sebenarnya teman-teman ini saya buka sedikit ya, sebenarnya tidak 22 unit kompetensi bagi seorang DPP. Karena bagi seorang DPP yang sudah diakui standar nasional, DPP Kementerian Desa itu merupakan bagian daripada PP Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PP). Kita menjadi pendamping pembangunan, pendamping pembangunan di Bappenas. Jadi berbicara PP Bappenas itu ada pendamping di Kemensos, ada pendamping di Kemendes, ada pendamping di mana-mana, semua tergabung dalam PP Bappenas. Nah, kalau kita mengacu kepada standarisasi PP Bappenas, kita mungkin bisa sampai 36 kompetensi yang diujikan. Cuma karena PP Bappenas belum mampu menyiapkan skema kompetensi, maka kita justru jalan duluan. Kementerian Desa jalan dan mereka sudah mengakui. Jadi kita 22 terbagi dalam 8 PLD, 15 PD, 14 DAPM, 10 DAPM provinsi, 10 DAPM pusat. Ya. Ini berbicara tentang standarisasi. Kemudian berbicara sertifikasi, harus dipahami apa lembaga sertifikasi profesinya. Lembaga sertifikasi profesi kita langsung di bawah Kementerian Desa. Langsung di bawah Kementerian Desa dan tidak terlepas LSP kita. LSP kita LSPP 2 punya internal Kementerian Desa. Kalau dulu ada LSPP 3 namanya, saya tahu, saya coba belajar. Kenapa dulu gagal? Kan gitu. LSP-nya disebut dengan LSPP 3, LSP pihak ketiga dari eksternal Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dulu. Berusaha mengajukan diri sebagai LSP, menyusun asosiasi, mencoba mendobrak, melahirkan SKKNI. Ini nggak berhasil. Karena Kementerian Dalam Negeri sudah tidak mau lagi mengurus, karena pendamping sudah di-take over ke Kementerian Desa begitu. Jadi berbicara sertifikasi, standarisasi harus ada. LSP sudah ada. Kita alhamdulillah LSP kita ada langsung di bawah BPSDM, LSPP 2. Kemudian di bawah LSPP 2 yang akan meng-hire semua nanti ada asosiasi. Asosiasinya sudah dibentuk secara nasional, sudah diresmikan bagian daripada LSPP 2 namanya APMDN. PMDN nanti kita akan menjadi anggota di APMDN. Ya, PMDN. Kalau dulu ada yang namanya PT Indonesia, tapi tidak diakui. Kita pernah dirikan 2019, teman-teman menjadi anggota dulu kan, tapi tidak diakui. Dan untuk kali ini APMDN, PMDN. Ya itu dinamika, saya rasa dinamika. Ya, yang harus kita sikapi namanya juga orang membangun apa ya asosiasi. Ya. Begitu. Nah, kemudian berbicara tentang unit kompetensi. Nah, unit kompetensi Pak Gunawan harus dilihat
secara menyeluruh. Ya, harus dilihat secara menyeluruh. Yang pertama kita lihat adalah deskripsi. Deskripsi ini kita baca. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang diuji tadi 3 aspek: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tidak cuma kemampuan kita, keterampilan dalam memfasilitasi, tapi kadang-kadang sikap kita di depan asesor juga dinilai. Ya, kemudian pengetahuan kita, knowledge kita di depan asesor juga dinilai. Keterampilan berbicaranya luar biasa, ya berapi-api. Tapi begitu ditanya, ini munculnya di Permendes berapa? Konyol, nggak bisa jawab. Artinya 3 hal ini, keterampilan, pengetahuan, dan sikap ini menentukan dalam proses diuji uji kompetensi. Seorang DPP harus memiliki 3 dasar ini untuk layak dilakukan sertifikasi. Begitu. Kemudian berbicara unit kompetensi, ini kan fasilitasi pemanfaatan data desa misalnya. Ini jangan dilihat di deskripsi saja. Detailnya adalah di elemen. Elemen ada 2 elemen yang akan diuji. Nah, setiap elemen ini ada kriteria unjuk kerjanya. Kemudian setiap kriteria unjuk kerja ada batasan variabel. Dibatasi peraturannya sebagai batasan sebagai apa, begitu ya. Kemudian juga perencanaan sebagai apa? Perencanaan mana saja. Penganggaran sebagai batasan dalam hal apa saja, begitu ya. Kemudian peralatan dan perlengkapan nanti saya jelaskan. Kemudian juga ada peraturan, ya, peraturan pada unit kompetensi ini, peraturan apa saja yang melingkupi. Kemudian panduan penilaian, nah ini juga nanti panduan penilaiannya. Dan yang terakhir ada aspek kritis. Nah, aspek kritis ini adalah poin-poin penting yang harus dipahami oleh seorang asesi pada saat dia di asesmen supaya dia lulus kompetensi. Yang pertama adalah kemampuan dan ketelitian melakukan identifikasi proses perencanaan. Sejauh mana seorang yang akan disertifikasi itu memiliki kemampuan dan ketelitian dalam mengidentifikasi proses perencanaan. Kemudian kemampuan dan kecermatan dalam memastikan data-data desa dimanfaatkan dalam proses perencanaan, gitu ya. Kemudian kemampuan dan kecermatan dalam melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa untuk penganggaran desa. Jadi ini batasan-batasan yang harus dipahami. Nah, kemudian berbicara tadi bertanya tentang misalnya contoh kita akan memfasilitasi. Berbicara kan mengidentifikasinya. Identifikasi kebutuhan data untuk perencanaan desa. Berarti kita mengidentifikasi kebutuhan data desa untuk kebutuhan data untuk perencanaan. Ya. Nah, saya tanya, apa saja yang harus diidentifikasi pada proses perencanaan desa? Kalau saya konkretkan, Salah satunya apa coba? misalnya terkait prosedur. Perencanaan. Perencanaan kan masuk dalam prosedur, kan termasuk dalam perencanaan desa. Apa sih ya? Nah, oke, bagus. Menarik. Langsung ke detailnya. Ya, menarik ini ya. Walaupun nanti detailnya diminta. Baik. Mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan desa. Data yang dipakai apa? Sebentar. Mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan desa. Gitu ya. Perencanaan desa. Perencanaan yang mana? Dibatasi oleh batas variabel. Perencanaannya adalah RPJM, RKP, daftar usulan RKP. Ke sini bicara identifikasi. Ya, ke sini. Nah, seperti apa kita terlibat dalam proses identifikasi tersebut? Buktikan portofolio kita. Portofolio itu berbicara rekam jejak kegiatan kita. Dalam identifikasi tersebut kita ada berita acaranya menjadi portofolio. Dalam proses identifikasi tersebut kita punya foto dokumentasi. Foto dokumentasi menjadi bukti portofolio dan sebagainya. Ya, begitu. Ya. Terakhir Pak, ini kan akan mudah ketika berita acaranya sudah ada, kemudian di sebelumnya sudah terkumpul. Nah, ketika ada nih pertanyaannya Pak.